warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in amma ba'du. Ya, acara ini tadi sudah dibuka dengan sudah dihangatkan begitu ya oleh Ustadz Husin tadi. Yang ya kalau dengar tadi sambutannya itu Solo itu sebenarnya kota yang indah Pak Husin. Tapi sekarang ini gara-gara Jokowi konotasinya jadi kota terlarang. Nggak boleh datang ke Solo. Iya, padahal sebenarnya semuanya jadi rusak ya. Sebenarnya bukan Solo ya semuanya. Se-Indonesia sebenarnya dirusak oleh Jokowi ini. Ya, senang sekali saya bisa hadir di sini di antara para aktivis dan YouTuber juga tokoh-tokoh narasumber di acara yang sederhana ini ya. Sederhana sekali acaranya ya. Tapi biarpun sederhana, insya Allah kita tetap istiqomah ya. Tidak tergiur dengan kemewahan semacam mobil merah itu. Ya karena definisi kemewahan itu memang beda-beda ya. Setiap orang yang dimaksud mewah itu ada yang menganggap mewah itu mobil, rumah megah, jabatan, komisaris, apa begitu ya. Tapi sebagian orang yang menganggap yang dimaksud mewah itu adalah keberanian dan kekuatan untuk terus menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Jadi insya Allah ya, semoga Tuhan selalu memberikan kita kemewahan jenis yang kedua ini. Ya, nggak ada yang berbelok ke Solo. Ya, kita ya sampai di sini sudah perjalanan perjuangan ini sudah jauh. Kita sudah dilahirkan, dibesarkan sampai berdiri di sini ya, berada di acara ini bukan untuk menjadi pengkhianat dan menyerah ke geng Solo. Bukan untuk itu pastinya ya perjuangan ini. Kalau akhirnya kemudian ujuk-ujuk akhirnya menyerahkan diri ke Solo tadi itu, yang pasti bukan itu tujuannya ya. Insya Allah itu tidak akan terjadi. Baik, saya tidak akan berpanjang-panjang, nanti saya khutbah juga kayak Ustadz Husin ini ya, enggak. Jadi langsung saja ke acara inti ya, karena narasumbernya hari ini juga luar biasa dan cukup banyak ya, dan disiarkan oleh YouTube channel, semuanya ada di sini ya, termasuk di YouTube channel saya, Realita TV. Jadi langsung saja kita mulai ya, ini saya banyak yang hadir di sini, wajah-wajah yang sudah nggak asing lagi sih ya, semua ya tadi itu saya katakan aktivis yang insya Allah istiqomah semua ya. Baik, saya undang untuk naik ke atas panggung. Hadirin berikut ini adalah Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Handes Obroseno SH ya, mantan Wakapolri. Sebenarnya saya ingin menyapa satu-satu ya, tapi banyak semuanya sudah ngisi. Hadirin tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Obroseno. Ya, silakan Pak. Kemudian yang kedua ini mungkin belum hadir ya. Dr. Asmi Sahputra, SHMH, ahli pidana Trisakti. Ya, tampaknya belum hadir karena memang macet. Jadi saya terima kasih kepada hadirin yang sudah berjuang ya untuk sampai di sini. Saya tahu tidak mudah, macet tadi. Baik, selanjutnya ada narasumber berikutnya, Dr. Marwar Siahaan, SH, mantan Hakim MK. Ya, hadirin inilah Dr. Marwar Siahaan. Silakan Pak, terima kasih. Selanjutnya nanti juga akan gabung ya Roy Suryo ya, yang mungkin masih ada dalam perjalanan. Tapi diskusi kita mulai dulu. Baik, langsung saja pertama saya beri kesempatan ke Pak Marwar Siahaan ya, karena ini mantan Hakim MK, terutama sekarang banyak perkembangan baru Pak, khususnya terkait ijazah palsu ini
dikaitkan dengan ini, tema kita KUHP dan KUHP yang baru ini. Silakan Pak. Dinyalain dulu. Ya, terima kasih. Ini kita diundang untuk ikut acara yang besar ini. Kalau publikasinya kan dahsyat betul ini acara ini. Tetapi kalau dari sudut Mahkamah Konstitusi yang melihat bahwa hukum itu seharusnya adalah suatu norma-norma yang mengandung apa yang dikatakan keadilan, apa yang dikatakan juga kepastian dan kemanfaatan, maka kita di dalam perkembangan terakhir ini seolah-olah maka di dalam seluruh proses penegakan hukum, meskipun misalnya KUHP sudah baru, KUHP sudah baru, sebagai bagian dari proklamasi kedua kemerdekaan kita ketika dinyatakan bahwa seluruh nilai-nilai yang dianut di dalam budaya kita mendasari, terutama Pancasila itu, tetapi juga secara universal juga mengaminkan atau mendasarkan diri pada hak asasi manusia yang universal. Sebenarnya dari sisi formalnya dan janji-janji, maka kita tidak layak lagi sebenarnya khawatir bahwa hak-hak kita sebagai tersangka, sebagai terdakwa, terpidana dan lain sebagainya akan memperoleh keadilan di dalam proses yang terjadi. Akan tetapi di dalam suatu proses penegakan hukum, yaitu apa yang menjadi pengalaman empirik kita, keluhan kita tentang bagaimana misalnya sikap yang katakanlah tidak fair atau tidak melaksanakan sebagaimana amanat dari undang-undang sendiri tentang proses peradilan itu, seharusnya di dalam semua pembaharuan yang ada, ketika ada pembaharuan atau reformasi kepolisian, maka yang paling penting sebenarnya di dalam mengawal ini adalah reformasi peradilan yang memiliki semua fungsi untuk mengawasi itu, apakah itu mulai proses pra-peradilan sampai penegakan hukumnya. Tetapi satu kesulitan kita sekarang ada pendirian bahwa hakim itu sebagai lembaga yang independen seolah-olah, saya katakan seolah-olah tidak memiliki akuntabilitas yang harus diberikan kepada publik. Padahal perkembangan konstitusi kita yang mengatakan check and balance dan semua paradigma di seluruh dunia harus ada suatu akuntabilitas, meskipun independensi hakim itu harus dijamin. Tetapi independensi hakim itu adalah prasyarat sebenarnya supaya dia tidak dipengaruhi semua pihak dan dia boleh memberikan keadilan secara fair. Nah, ini menjadi masalah besar di dalam keadaan kita. Kalau saya juga meneliti semua proses peradilan yang menyangkut ijazah, saya rasanya ragu-ragu. Misalnya, saya menemukan juga atau mengatakan ada peradilan sesat ketika dalam proses pembuktian hakim tidak menggeser berdasarkan keadilan beban bukti itu seperti apa untuk membuktikan ijazah itu. Nah, oleh karena itu di dalam apa yang kita katakan ini sekarang, salah satu hal yang juga harus dimiliki oleh rakyat, bahwa kita juga di dalam hasil proses peradilan harus memiliki kemampuan untuk melakukan audit. Apakah benar proses peradilan itu merupakan suatu hal yang independen dan boleh mengawal seluruh proses berdasarkan ketentuan yang berlaku secara fair. Jadi independensi bukan senjata untuk mengatakan tidak bisa dilihat apa yang dihasilkan, tetapi independensi diberikan kepada hakim adalah sebagai syarat supaya dia tidak bisa dipengaruhi dan supaya dia bisa netral. Independensi itu banyak aspeknya.
Barangkali tekanan itu adalah hal-hal yang di masa lalu. Tetapi sekarang independensi hakim terancam karena adanya pemberian hadiah, janji, dan korupsi tentunya. Itu yang paling sulit diatasi sekarang. Dan saya melihat apa yang terjadi ketika ada peradilan sesat, tidak ada kontrol yang bisa melihat itu karena argumentasinya bahwa hakim independen seolah-olah tidak memberikan akuntabilitas. Padahal prinsip itu sedunia, dan kita waktu perubahan Undang-Undang Dasar dikatakan check and balance, maka hakim juga harus boleh diteliti dong akuntabilitasnya, apakah memang benar dia menerapkan prinsip-prinsip hukum secara demikian netralnya, imparsial, dan boleh mencapai satu keadilan. Saya kira ini problem bangsa kita sekarang yang kita hadapi ketika ada keraguan-keraguan misalnya tentang independensi. Seharusnya independensi polisi juga dari pimpinan yang mengangkatnya, independensi kejaksaan juga ada meskipun rumusannya berbeda dan harus dirumuskan juga seharusnya di dalam undang-undang kepolisian dan undang-undang kejaksaan. Apa yang dimaksud kalau polisi harus bisa independen dari pihak yang mengangkat dia dan menetapkan dia sebagai kepala kepolisian dan kepala kejaksaan agung. Saya kira ini problem yang kita hadapi ke depan ketika kita juga melihat bagaimana KUHP yang baru penuh dengan janji-janji HAM, tetapi juga penuh juga dengan apa yang kita lihat ketidakpastian, termasuk tadi yang disinggung Pak Petrus, apa yang disebut restoratif justice itu yang belum mengalami suatu kepastian tersendiri. Dan juga kita melihat juga di dalam pelaksanaan KUH pidana yang lembek dalam arti hukuman itu menjadi longgar, terutama sekali jenis-jenis hukuman yang dikatakan kerja sosial yang bisa menjadi sesuatu hal yang tawar-menawar, karena di sana dikatakan diperlukan persetujuan daripada seorang terhukum itu. Ini adalah sesuatu hal yang agak ganjil, bahwa untuk menghukum seorang terhukum kita membolehkan ada persetujuan, padahal dia adalah sesuatu keadaan yang memaksa. Saya kira untuk ke depan, barangkali kalau saya, karena disinggung di bagian akhir daripada itu, bagaimana ijazah? Ini menjadi persoalan, karena sampai sekarang kalau saya melihat termasuk kesaksian daripada Pak Uret bahwa pernyataan kelompok RRT 90% ijazah palsu, menurut saya itu sudah menjadi suatu hal yang bisa menjadi pedoman. Oleh karena itu ketika sekarang misalnya kelompok RRT menjadi pihak yang juga dinyatakan jadi tersangka, kan counterbalance yang bisa kita uji adalah di lain pihak kita sudah bisa melaporkan bahwa ada penggunaan ijazah palsu dalam memperoleh suatu jabatan. Itu di dalam KUHP lama maupun KUHP baru adalah suatu tindak pidana yang berat. Apalagi juga di dalam hal itu kita bisa menyeret juga pihak-pihak yang membantu dalam membuat surat-surat yang tidak benar itu, termasuk misalnya secara kelembagaan ketika ada data-data yang dimasukkan. Karena kalau satu ijazah itu adalah hasil dari satu proses. Tanpa satu proses tak mungkin ada ijazah di ujungnya. Oleh karena itu setiap proses yang ada cacat dan lowongnya, pastilah ijazah itu tidak benar. Ini saya kira yang menjadi kata kunci juga untuk melihat bahwa counterbalance dari kondisi sekarang ketika kekuatan masih ada pada pihak yang dilaporkan, ya pihak yang kita anggap menggunakan ijazah yang tidak sah. Tadi sudah disinggung bagaimana kalau berkunjung ke daerah Solo mengalami SP3 dan lain sebagainya. Saya kira pihak RRT juga sudah harus membuka wacana atau kesempatan yang disebut counterbalance untuk melaporkan telah terjadi penggunaan ijazah palsu. Sementara pendapat saya demikian, Mbak Sarita. Baik, terima kasih Pak Marwanar ya. Baik,
sebelum kita lanjutkan, saya undang juga ya para aktivis ya yang konsisten ini ya, yang juga tersangka kebetulan ya. Silakan naik ke atas panggung, Ibu Kurnia Triroyani. Silakan di sini saja, Bu. Selanjutnya ada juga Bapak Rizal Fadila. Silakan Pak Rizal Fadila. Pak Rizal Fadila. Waktu ya saya sini ya. Sini. Pak Rizal di sini, Pak Rizal. Tersangka kursinya khusus kata Pak Rizal. Baik, sebelum tadi kita lanjutkan lagi ya ke Pak Ugroseno ya. Terkait dengan ijazah palsu ini sebenarnya kasusnya mau dibawa kemana ini kira-kira Pak akhirnya ya? Apakah akan anti klimaks seperti yang sebelum-sebelumnya? Karena kalau kita lihat patternnya nih Pak ya, selalu kalau sudah mendekati persidangan itu selalu ada manuver ya. Dulu waktu Bambang Tri kita ingat ya, waktu itu pengacaranya Egy Sujana juga, begitu mau masuk ke pengadilan jebret ditangkap Bambang Trinya kan. Nah kira-kira kalau ini nih manuvernya sudah kelihatan, jebret best ke Solo gitu kan ya. Nah sekarang ini kira-kira seperti apa Pak? Apakah kalau Pak Ugroseno lihat dengan retroaktif justice tadi gitu, kira-kira akan anti klimaks atau seperti apa ini ke depannya kasus ijazah palsu ini Pak? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ditanya Mbak Sarita tadi klimaks atau anti klimaks bingung. Jadi begini, saya melihat sebagai seorang bayangkara, tapi saya bukan bayangkara zaman kerajaan Majapahit. Ya. Kalau zaman kerajaan Majapahit itu adalah pengawal dan pengaman raja dan para keluarganya. Tapi saya bayangkara yang sudah dilahirkan sejak 1 Juli 1946, Kepolisian Republik Indonesia keluar dari Kementerian Dalam Negeri dan menjadi Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang utuh ya. Jadi perjalanan sejarah Polri ini semuanya harus diketahui oleh para junior di Polri ya kan. Sudah mengalami fase-fase di bawah kementerian, menjadi kementerian sendiri ya. Mabes Polri itu dulu namanya Departemen Angkatan Kepolisian, DEPA ya, terus berubah menjadi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia setelah bergabung dengan ABRI. Ada Mabes TNI, Mabes AD, Mabes AM, Mabes Polri. Kemudian pedoman kerja kita, pedoman hidup kita juga sama, Tribrata, ya, Rastra Selak Utama, abdi utama dari nusa dan bangsa, Nagara Yan Utama, warga negara teladan kepada negara, Yana Anusa Sana Dharma, wajib menjaga ketertiban pribadi dari rakyat. Belum catur prasetya, setia kepada negara dan pimpinan negara. Nah, itu yang harus ditegaskan, setia kepada negara dan pimpinan negara. Ya. Dua, mengenyakan musuh-musuh negara dan musuh-musuh masyarakat. Tiga, Ginung Pratidina tidak mengagungkan, maksudnya mengagungkan negara. Yang keempat, kalau nggak salah, Yana Anusa Sana Tansa Trisna, tidak terikat Trisna pada sesuatu. Jadi tidak boleh terima suap dan sebagainya seperti itu. Nah, kembali kepada ijazah tadi, ijazah yang diduga palsu, ya. Saya ngamati sejak awal, sebetulnya arahnya ini jangan sampai terjadi lagi nanti tahun 2029. Ya. Jadi kalau sekarang peristiwa ini, pertama laporan kalau nggak salah TPUA ya, kemudian di Barreskrim, saya mulai melihat agak ke dalam. Kenapa dimasukkan ke Dumas? Seharusnya setiap laporan yang dari masyarakat setelah dinilai oleh menerima laporan, kalau zaman dulu saya adalah perwira samapta. Sekarang ada SPKT. Itu dari awal sudah bisa dilihat apakah ini perkara pidana
Apakah ini ada perdata dan pidananya atau ini bukan perkara pidana? Itu perwira Samapta yang berpangkat Letnan 2, tidak usah berpangkat sampai Kombes, itu sudah bisa menilai kemampuan seorang perwira Letnan 2 kalau sekarang Inspektur 2 sampai tahun 1999 saya waktu masih Kapolres ya, itu sudah bisa menilai. Tidak ada dumas. Dumas itu adalah pengaduan masyarakat terhadap perilaku menyimpang Polri. Nah, yang dilaporkan adalah dugaan ijazah palsu. Harusnya setelah terima laporan dari TPUA diterbitkan laporan polisi, kemudian surat perintah dimulai penyidikan, dan baru dilengkapi dengan beberapa tindakan administrasi penyidikan. Ada surat panggilan, kemudian surat penyitaan kalau perlu dan sebagainya. Ya. Sampai pemeriksaan laboratorium forensik. Karena pemeriksaan laboratorium forensik Polri itu atau laboratorium kriminalistik zaman dulu Labkrim namanya, itu harus ada dasar laporan polisi dan surat perintah dimulai penyidikan. Disebutkan disita dari mana, bagaimana penyitaannya, saksi siapa, kasus apa. Itu Polri meminta pemeriksaan Labkrim saja harus lengkap dokumennya. Ya. Tidak hanya lisan minta tolong diperiksa, bukan. Ya. Nah kemudian dihentikan setelah dinyatakan bahwa ijazah itu asli. Ada laporan dugaan ijazah palsu, kemudian langsung dijawab ijazah asli. Itu bukan hal yang mudah, sangat kompleks. Yang saya katakan tadi ada pemeriksaan laporan forensik, ada pemeriksaan saksi. Ya. Apalagi ijazah katanya sudah diterima di Barreskrim. Nah ini ijazah saya katakan kemarin di sidang pengadilan di Solo, ini barang titipan atau barang bukti. Gitu. Kalau barang, ya barang semua barang, HP juga barang semua barang. Tapi kalau barang titipan, sepengetahuan saya dulu waktu saya masih SMP, saya tahunya ada titipan hanya titipan sepeda motor, titipan mobil, itu di tiap bioskop ada. Kalau nonton bioskop itu, pasti ada titipan sepeda motor, dan titipan mobil. Nah, kalau barang bukti, biasanya adalah barang yang disita, yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Makanya dalam penyerahan tahap 2, kalau dalam proses penyidikan ini lancar, itu penyerahan tahap 2 itu adalah penyerahan tersangka dan barang bukti, bukan penyerahan alat bukti. Kadang-kadang orang bingung, apa beda barang bukti dan alat bukti seperti itu. Ya. Ini edukasi ya. Nah, kemudian pasal. Oh, selamat datang ini, Mas Roy. Iya. Kemudian pasal akibat penelitian. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo, Pak Rismon sama Dr. Tipa, sebetulnya itu tidak ada penelitian untuk rencana mencemarkan nama baik atau fitnah. Mens reanya di situ tidak ada. Pasal 310, 311 KUHP yang lama ya, itu tidak bisa dilakukan secara berjamaah. Ayo sama-sama kita mencemarkan nama baik atau memfitnah, tidak ada. Kalau saya dilaporkan mencemarkan nama baik, berarti seseorang yang saya cemarkan hanya menuntut saya. Tidak bisa pasal 310, 311 selama saya jadi di Polri aktif, ya, dikaitkan dengan pasal 55 dan 56 KUHP penyertaan. Kalau dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP penyertaan, siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang menyarankan untuk melakukan pencemaran nama baik dan fitnah, dan siapa yang membantu di situ, ya. Jadi ini pasalnya menurut saya sangat aneh. Kemudian kalaupun ada pasal pencemaran nama baik 310 dan fitnah 13 KUHP, harus dibuktikan dulu pencemarannya dalam bentuk apa, fitnahnya dalam bentuk apa. Nah ini kaitan dugaan ijazah palsu. Apakah setiap orang yang mengatakan, biasanya ada gini, kalau di dalam bisnis itu misalnya ada agar-agar swallow dulu ada, itu bukan merek palsu,
Kalau berkaitan dengan merek, itu merek terdaftar dan tidak terdaftar. Apakah mengatakan bahwa merek tidak terdaftar itu adalah merek palsu? Bukan. Nah, kalau saya membuat merek tidak terdaftar, ada yang merasa berat, apakah saya kena 310, 311 atau pemalsuan? Juga enggak. Ada pengadilan niaga, bukan pidana. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan di sini, dugaan ijazah palsu ini seharusnya harus dibuktikan dulu di awal. Ya. Jadi bukan pelapor 310, 311 kemudian diserahkan ijazahnya disimpan, apalagi disita. Menurut saya sangat menyalahi aturan hukum acara pidana kalau ijazahnya Pak Jokowi tadi disita oleh kepolisian. Ya. Nah, kemudian pada saat saya sampai di saksi pengadilan Solo, saya hanya dilihatkan saja ini foto dari fotokopi, mungkin saya nggak tahu, yang namanya tidak asli ya. Kemudian ada yang ijazah asli dari almarhum Mas Bambang di situ. Nah, kemudian waktu ditanya sama pengacara Pak Taufik, karena saya pernah bertemu sama Pak Jokowi bulan Februari 2015, saya ditanya apakah foto ini sama. Secara kasat mata saya belum salah waktu itu. Ya. Itu beda. Jadi kalau saya katakan nurani saya, bro, kamu bilang aja sama, kenapa sih bro? Nurani saya nggak bisa mengatakan begitu. Ya. Saya selalu bicara sama nurani saya. Bukan nurani loh, hati nurani bukan ya. Nurani beda ya, gitu ya. Nah, setelah saya katakan seperti itu, ya udah, perasaan saya apa adanya saya katakan di depan majelis hakim waktu itu. Ya. Nah, kemudian kalau kaitan dengan SP3 dan rencana RC, saya mohon maaf Pak Marwara tadi ya, saya membaca KUHP yang baru, nanti kalau ada pakarnya, saya sepertinya hopeless kalau ada KUHP yang baru. Benar. Apa yang dimaksud dengan RJ itu? Keadilan restoratif. Ya. Ini nanti akan digunakan oleh oknum. Orang nagih utang, pasalnya dijadikan penipuan penggelapan. Ditahan. Ya kan? Kalau dia bisa minta maaf, mengembalikan kerugian dan sebagainya, langsung RJ SP3. Nah, ini lembaga RJ ini lembaga apa dalam KUHP nanti? Ya. Saya bukan katakan seluruhnya jelek, tapi ini saya sangat berterima kasih ada beberapa warga masyarakat yang sudah menggugat di MK. Ya, kalau perlu dipending dulu nggak ada masalah. Ya. Sama dengan KUHP nanti. Itu didalami betul, jangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diberlakukan sejak 2026. Termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana akan diberlakukan. Saya rasa ini masih perlu ditinjau kembali. Ya. Dan sekali lagi berkaitan dengan apa tadi SP3 yang diberikan kepada Pak siapa? Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis, ya. Saya mencoba membaca kembali ketentuan penghentian penyidikan. Itu ada 6 kriteria. Yang pertama, tidak cukup bukti, berarti tidak memenuhi unsur minimal 2 alat bukti, itu tidak terpenuhi. SP3 ya. Yang kedua, itu masuk perkara perdata, itu bisa di SP3. Yang ketiga, masuk perkara administrasi, mungkin tata usaha negara. Yang keempat, kedaluarsa. Yang kelima, tersangka meninggal dunia. Yang keenam, nebis indidem. Dari 6 kriterianya yang masuk dasar penghentiannya Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis ini, kalau dikaitkan dengan pelaku subjeknya, berarti harusnya diambil yang nomor 5, tersangka meninggal dunia. Tapi ini tersangka belum meninggal dunia. Ya. Jadi aneh.
Tapi kalau dikaitkan dengan yang terima yang lain, ya, karena saya lihat kembali ke yang pertama tadi kan ada laporan ke TPUA yang dibargin. Ya. Kalau memang diakui pasal 55 dan 56 KUHP itu bisa berkait dengan pasal 310 dan 311, berarti perkara itu semuanya harus SP3. Bukan di cicil apa kayak kredit motor gitu, bukan. Ya. Ini edukasi ya. Jadi saya katakan ini kan sejarah perjalanan penyidikan ke depan. Jadi sekali lagi SP3 itu sebenarnya juga bukan kepastian hukum. Jadi Pak Iki sama Pak Damerul Lubis nanti kalau nanti belum dipenuhi RC-nya secara lengkap, RC kalau nggak salah pasal 79 ya Pak Roy ya, di 79 sampai 88 di KUHP ya, KUHP yang baru itu cukup berat. Minta maaf. Nah, sekarang yang minta maaf siapa nih? Pihak sana atau pihak sini yang minta maaf nih? Ya. Apa cukup salaman, mohon maaf lahir batin gitu. Ya. Ya. Kedua, membayar ganti rugi. Lah, yang bayar ganti rugi siapa nih? Sana atau sini? Ini masih debat. Ya. Dan itu harus dilaksanakan semua. Jadi saya baca kriterianya tidak bisa dikatakan oke, saya maafkan RC SP3 beritahu jaksa sama hakim. Tidak semudah itu ya. Nah, apabila sudah di SP3 6 bulan kemudian ada novum bukti baru dibuka pra peradilan masih maju lagi karena kepastian hukumnya nanti adalah di sidang pengadilan inkrah nanti sudah sampai MA ada Pak Marwara sini ya. Jadi sekali lagi ini yang saya sampaikan semuanya kepada warga masyarakat ya, edukasi dalam penegakan hukum itu tidak seperti apa yang bisa kita lihat di depan mata. Jadi sekali lagi intinya pasal 310 dan 311 KUHP pencemaran nama baik dan fitnah itu tidak bisa dituduhkan kepada secara berjamaah dan tanpa membuktikan permasalahan apa yang dikaitkan dengan fitnah dan pencemaran nama baik tersebut ya. Sehingga menurut saya dugaan ijazah palsu ini harus benar-benar clear dulu untuk bisa menentukan nanti masuk ke 310 atau 311 KUHP. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bingung. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Presena dan juga Pak Marwar karena narasumber kita juga sudah lengkap ya hari ini. Pak Azmi dan Mas Roy Suryo juga sudah hadir. Sehat Mas Roy? Kesini tadi naik mobil warna apa? Warna merah nyopir sendiri di pompa bensin. Baik, ini Mas Roy ini sengaja duduk di tengah begitu ya, karena target sudah. Harus masuk target TO jadi taruh di tengah. Baik, selanjutnya kita teruskan ya pemaparannya. Saya beri kesempatan ke Dr. Azmi, silakan. Ini kebetulan dosen saya juga ini. Baik, terima kasih teman-teman yang saya mulai kelas senior. Banyak sekali beliau-beliau yang sudah menjadi narasumber karena memang waktu yang terus berpacu. Teman-teman yang juga mendukung kebenaran. Pandangan saya sekali lagi adalah pandangan objektif. Beberapa kali saya juga sudah memantulkan ide saya, terutama berkaitan tentang objektivitas penyidikan menjadi urgensi di awal dalam kasus ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berkaitan tentang hukum pidana itu ada 3 hal yang mau dilindungi. Satu, kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dalam hal ini si pelaku dan korban itu sendiri. Jadi ada titik keseimbangan yang itu akhirnya adil, yang pada akhirnya KUHP kita yang sekarang maupun KUHP itu nanti apabila berbenturan kepastian hukum maka dipilihlah yang adil, keadilan yang mau digali. Karena keadilan itu kalau dalam Muslim dekat dengan takwa. Seharusnya orang-orang yang mencintai dan belajar tentang hukum, tiket dia untuk dapat takwa itu lebih mudah. Tapi sering sekali orang yang belajar hukum malah liar daripada
ketaatannya terhadap keilmuannya tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengambil suap ini kan sebenarnya kasus dokumen pejabat publik. Jadi sewaktu kita bicara tentang dokumen pejabat publik, jangan ini anggap ranah pribadi. Ini harus dipisahkan dulu. Jadi jangan meromantisasi yang lama, ada cerita pendukung, ada tidak pendukung, segala macam. Kita berpihak pada objektivitas dan kebenaran. Titiknya di situ dulu. Kalau kita tidak ada di situ akan sulit. Pada waktu kita sudah memilih jalur, karena sesuatu yang tidak ditata atau liar itu tidak baik. Tapi sesuatu yang tertata itu biasanya ditandai dengan transparansi. Sewaktu transparansi tidak ada, berarti akan menjadi sulit untuk berikutnya. Jadi kualitas penyidikan, karena kenapa kita bilang kualitas penyidikanlah yang menjadi pintu gerbang pertama dalam sistem peradilan pidana. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim nanti berikutnya. Jadi gerbang utama masuknya perkara itu untuk kita lihat, ya pasti potretnya adalah di tingkat kepolisian. Dan ingat ya, polisi juga bukan dalam arti kata ansih individu. Yang kita bicarakan adalah lembaganya, institusinya. Karena rakyat tanpa polisi nggak bisa, polisi tanpa rakyat juga nggak ada. Jadi ya saling koreksi. Kalau bahasa undang-undangnya itu adalah partisipasi masyarakat. Jadi kalau partisipasi ya dua arah. Tidak bisa ada yang dominan, tidak ada yang mau menang-menangan. Itu yang memang diinginkan dalam koreksi, sehingga terjadilah koreksi, berbenah, dan mungkin reformasi yang akhirnya muncul. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat di dalam ini, maka apa yang paling penting? Ya alat bukti. Kalau alat buktinya tidak terang, karena memang di penyelidikan dan penyidikan itu, di penyelidikan itu kan masih dapat atau tidaknya. Saya mengilustrasikan dalam kelas, lampu ini masih bisa on off. Jadi fase penyelidikan itu masih dalam fase serangkaian tindakan untuk dapat atau tidaknya. Setelah itu naik dik. Dik itu berarti sudah ada upaya, dia sudah dapat bukti dan menemukan tersangkanya. Masalahnya bukti yang sejak awal ini tarik-menarik, tidak ketemu. Bagaimana dia bisa menaikkan kepada penyidikan kalau kualitas pembuktiannya tadi belum clear? Belum clear dalam arti apa? Kalau Pak bilang tidak terang. Lawan daripada tidak terang, gelap. Sesuatu yang gelap berarti ada sesuatu Bung yang tadi. Kenapa orang tidak mau terang-terangan? Orang Philip aja terus terang, itu lo kira. Philip aja motonya itu terus terang, transparansi. Karena berarti penyidikan sampai menyebutkan ada kata terang di situ. Untuk terang. Berarti kalau tidak terang, berarti kan akhirnya ada ganjalan, ada dialektika di tengah masyarakat. Si A asumsinya begini, si B asumsinya begini, kelompok B bilang begini. Berarti ini tidak terang. Sesuatu yang terang tidak akan ada. Karena dalam hukum itu dibilang gini, hal-hal yang sudah diketahui orang umum nggak perlu dibuktikan lagi. Itu kan clear. Hukum itu sudah jago banget naik satu tingkat. Clear, ya solar, minyak tanah ya minyak tanah. Kopi ya kopi, nggak mungkin air mineral menjadi kopi. Kira-kira kan gitu asumsi daripada sebuah pembuktian. Yes. Baik, sekarang saya mau naik dulu kepada konstitusi. Di konstitusi, di pasal 28, dinyatakan orang bisa berpendapat dan bisa berekspresi. Jadi, kalau konstitusi kita bilang, kalau boleh ada, katakanlah orang boleh berekspresi, orang boleh berpendapat, tapi juga ada kewajiban hak asasi orang lain. Bukan berarti sebebas-bebasnya. Namun begitu ada masalah, kalau si A bilang A, si B tetap dengan perbedaannya, tidak ada jalan lain dalam hukum, benturkan. Untuk kita lihat mana yang betul-betul berlian. Karena kalau nggak kita benturkan, kan tidak akan tahu peristiwa tersebut. Karena dia tetap ngotot untuk menyatakan, saya dengan dalil ini, saya dengan dalil B ini. Jadi tidak bisa harus diketok dalam persidangan, terang-terangan. Ini yang memang harus dilakukan supaya tahu bahan siapa yang benar-benar originalitas, bahan siapa yang memang berlian, bahan siapa yang memang katakanlah tidak ori, ini menjadi ketahuan. Jadi kalau kita kaitkan tadi berarti mempertanyakan keaslian ijazah pejabat publik sekali lagi bukanlah serangan pribadi,
melainkan bentuk partisipasi publik untuk menjaga kemurnian dan syarat konstitusi dan integritas jabatan publik. Ini clear dulu. Kalau kita tidak berangkat dari sini, ya akhirnya muncul kebencian antara kelompok A, kelompok B, dan segala macam nggak selesai-selesai. Selanjutnya, saya ingin bilang, yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah bagian daripada kritik. Jadi, kritik terhadap pejabat publik atau yang berkaitan tentang kinerja, syarat jabatan, itu tidak termaksud dalam delik pidana atau pencemaran nama baik. Ini kita clear dulu, gitu loh. Karena yang dikritik adalah pejabat publiknya. Dia menggunakan surat itu untuk mendapatkan jabatan publik. Ini clear dulu. Jadi kita, sehingga Bapak Ibu kalaupun ada dialektika di tengah masyarakat, ini memang harus disampaikan. Kedua, selanjutnya di dalam hukum itu juga ada yang disebut dengan daya paksa. Ada serangan, ada pikiran, ada tekanan. Dalam hal ini apa yang mau kita munculkan? Karena kita itu manusia, punya moral, punya akal, punya hati, ada yang disebut dengan daya paksa moral. Betapa banyak ajaran-ajaran dalam kitab itu dimunculkan malah dihukum positifkan di dalam KUHP. Begitu juga lah ada daya moral kebenaran, ingin mengungkapkan kebenaran. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman sepanjang ini nanti benar dan terbukti adanya, ini adalah bagian daripada daya paksa moral. Clear ya? Jadi ada alasan penghapusan nanti, kepentingan umum, ada kritik, menyampaikan pendapat, dan ada yang disebut dengan daya paksa moral yang akhirnya menjadi kewajiban moral menyatakan kebenaran. Sewaktu dia menyatakan kebenaran, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dapat ditiadakan. Dalam hukum disebut alasan pemaaf. Apalagi kita bisa diskusi dulu, Bapak Ibu. Saya di antara suara yang mau habis mencoba. Oke, biar kita diskusinya asik. Tidak ada diskusi lah. Oke. Kan tadi kita sepakat nih, kalau kita liar tidak enak. Betul nggak? Kita asiklah dulu, sejenak aja, biar dapat. Jadi Pak Asmi di mana? Nanti coba lihat dalam penjelasan pasal 433 ayat 2 Kitab Undang Hukum Pidana yang baru. Jadi itu dibilang kalau itu ada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dapat ditiadakan, dihapus, ditiadakan. Jika ada alasan pemaaf, salah satunya jika dilakukan demi kepentingan umum. Clear ya? Nanti monggo teman-teman bisa memformulasikan, teman-teman advokasi dan segala macam. Kedua, saya beranjak ke dalam notawir. Notawir itu digunakan di dalam pasal 235 ayat 2 KUHP. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti alat bukti sekarang itu berkembang. Kalau yang lama 5, sekarang jadi 8. Di kelas saya menyebutnya alat bukti itu menjadi kodenya 3K plus Facebook. Keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, P-nya pengamatan hakim, E-nya elektronik, bukti elektronik, S-nya surat, book-nya barang bukti, S segala sesuatu yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh secara tidak melawan hukum. Jadi ada S sekarang ini. Jadi daya juang di dalam persidangan itu karena dia adversial nanti antara lawyer dan jaksa nanti battle, tidak seperti KUHP yang lama. Jadi ada 8 nih, nanti tolong disimpan S-nya sama surat tadi, itu jadi penting. Terus jika sudah, jadi kalau notawir tadi, jika sudah secara umum diketahui dan itu disebutkan, ya seharusnya tidak menjadi pencemaran nama baik loh. Orang sudah tahu, misalnya ya, produk katakanlah ijazah yang lagi didialektikakan itu memang tidak misalnya. Kalau itu yang disampaikan memang itu bukanlah barang katakanlah kopi, tapi dia tetap klaim adalah air mineral, ya tetap salah. Jadi teman-teman bisa menggunakan pasal 235 ini. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, ada imunitas kritik. Kan kalau kita
jadi bayi, ada di imunisasi. Jadi di dalam hukum juga diberikan sejak zaman dulu. Belanda juga bilang, bukanlah pencemaran nama baik jika dilakukan untuk kepentingan umum. Nah, itu kita formulasikan di dalam obatnya, namanya imunitas titik. Yang tadi untuk kepentingan umum, hak moral dan segala macam. Nah, sekarang tinggal teman-teman Mas Roy ini yang bisa untuk memformulasikan apakah ini benar-benar bagian daripada hal-hal pengecualian, hal-hal kepentingan umum yang tadi bisa menghilangkan sifat melawan hukumnya. Jika tidak, pasti ada jadi resiko dong. Ya kan, terhadap sesuatu yang kita lakukan, ada perbuatan, ada pertanggungjawaban, ada pemidanaan. Tidak ada perbuatan, tentu tidak ada pertanggungjawaban dan tidak ada pemidanaan. Itu yang namanya equal secara pidana, karena hukum pidana itu yang dicari adalah kebenaran material. Material itu yang sebenar-benarnya, yang senyata-nyatanya. Itu yang harus menjadi fokus perhatian teman-teman. Di mana yang bisa dapat dilihat Pak Asmi, nanti bisa dilihat menemukan kebenaran itu dan kekuatan yang tidak dapat dihindari. Tadi katakanlah ini adalah kekuatan moral yang tidak bisa dihindari, itu bisa dipakai pasal 42 Kitab Undang Hukum Pidana yang sekarang. Terus kalau dikaitkan dengan KUHP yang baru, jika nanti sampai di persidangan, ada namanya sekarang itu pedoman pemidanaan. Di dalam pedoman pemidanaan itu, hakim mempertimbangkan motif dan tujuan melakukan peristiwa ini. Apa sih motif orang ini? Apakah tujuan daripada melakukan ini? Dan nilai yang hidup, ya, nilai hukum atau keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka kalau kita kaitkan, itu 58B dan huruf K KUHP. Nanti kaitkan dengan pasal 70 KUHP-nya. Jadi begini, korban tindak pidana yang mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut. Kalau korban itu yang mendorong terjadinya, ini kan lama-lama gara-gara tidak mau menunjukkan ijazah sejak awal. Jadi hakim melihat ini memang korban menginginkan. Seharusnya kalau ada kayak Pak Asrul Sani begitu dituduhkan atau diduga, keluarkan. Ini kenapa begitu lama? Jadi dalam pedoman pemidanaan ini sudah mempertimbangkan jika korban tindak pidana lah yang mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana ini. Nah, ini nanti menjadi pertimbangan hakim, termasuk daya paksa moral tadi. Karena dengan daya paksa moral ini apa yang mau dituju? Orang-orang atau katakanlah orang-orang yang hari ini punya beban moral untuk meluruskan apa sih keadaan yang sebenarnya. Sekali lagi saya ulangi tanpa bosan, ini bukanlah kebencian personal, tapi dorongan hati nurani terhadap kebenaran ijazah yang digunakan as a president, bukan as a personal. Ya, bukan as a personal. Kita tidak mau masuk ranah orang secara personal, tapi as a presiden sebagai jabatan publik. Sehingga apakah ijazah yang dipergunakan presiden itu benar, nyata, clear, atau ada kebohongan publik atau tidak? Ini yang mau didorong dari proses yang panjang itu. Clear ya Bapak Ibu sekalian, jadi tidak dalam ranah. Sekarang kita masuk ke dalam kaitannya ke dalam alat bukti. Kalau itu adalah alat bukti surat, berarti itu haruslah alat bukti yang bisa real, diperlihatkan, dan itu harus dibuktikan sebaiknya dalam putusan pengadilan. Saya mendorong kalau memang bisa harus ada uji lab pembanding. Dan prosesnya dilakukan secara transparan. Itu yang harus didorong. Jadi tidak ada dominasi satu. Karena kok ini nggak clear-clear. Kalau ada alumni yang menyatakan si A dari sini kan bisa di tracking. Kawannya siapa, sahabatnya siapa, pembandingan segala macam. Ini yang kira-kira harus kita sama. Kalau udah clear, ya terang. Dengan ragu-ragu untuk, oh ini di tengah-tengah ada peristiwa-peristiwa lain. Jadi wajib dihadirkan fisik aslinya di muka sidang.
tidak bisa fotokopi yang dilegalisir. Karena yang mau diuji adalah apa? Prosesnya, serat kertasnya, tintanya, tekanan stempelnya mungkin, dokumen pembanding sampelnya dengan mahasiswa teman seangkatannya dari fakultas yang sama, dekan yang sama. Ini yang harus dilihat. Jadi ada pembandingnya. Jadi di situ bisa dengan clear, dengan nyata. Mungkin ada ahli-ahli lain selain ahli pidana nanti ngelihat, oh ini fontnya sama nggak, desain belangkonya sama atau tidak. Dan ini bagaimana? Ini jadi pengamatan hakim yang saya bilang. Kalau dulu kan hanya keyakinan hakim. Hari ini ada indikator objektif di dalam KUHP kita yang dinamakan dengan pengamatan hakim. Kalau dulu kan hakim tidak boleh menjatuhkan satu pidana melainkan dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Sekarang pengamatan hakim. Nah ini menarik. Jadi pertempuran persidangan ini jika bergulir akan menarik perhatian masyarakat tentunya. Karena masing-masing pihak kan menunjukkan posisinya. Dan itu terungkap di dalam pasal 235 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Dan inilah yang menjadi perangkai kuat atas peristiwa benar atau ada tidak benarnya dalam peristiwa ini. Jadi ini yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh dengan alasan hilang, rahasia pribadi lagi, tidak bawa atau keselip. Karena ini akan menilai pembuktian. Bukti menjadi kegagalan pembuktian dari pihak korban jika pihak korban tidak kooperatif. Dia klaim, saya korban, tapi korban tidak mau menunjukkan di mana letak itu. Nah, jadi ini menjadi kegagalan pembuktian dari pihak korban dalam hal ini Pak Presiden Jokowi. Terus jika hakim, karena tadi ada pengamatan hakim, jadi kalau hakimnya ragu-ragu, in dubio pro reo itu yang kita kenal, dalam keraguan-raguan pasti harus dipilih yang menguntungkan orang yang lagi sidang. Kalau nanti ini tidak bisa nyata-nyata dan clear, ini yang menjadi catatan oleh teman-teman yang lagi berjuang, dan hakim biasanya cenderung entah itu onslah, entah itu dibebaskan. Kira-kira yang menjadi pertimbangan. Sekarang kita tadi bahas sedikit, ini mungkin ya di terakhir, kalau RJ dikaitkan tadi adalah akhirnya mencabut laporan atau tadi adalah ada SP3, gugurlah kewenangan negara menuntut. Pasti polisi wajib menghentikan kasus demi hukum karena pelapor sudah cabut. Namun seharusnya ada penyimbangan. RJ itu orang sudah clear, lapang, lego dan secara transparan. Karena tidak hanya teman-teman yang kemarin sowan saja, seharusnya kan clear persoalannya secara utuh, karena ini saling satu rangkaian menurut saya. Tidak fair dong satu gerombolan dalam kereta tiba-tiba di-cut aja satu gerbongnya yang harus berjalan, sehingga apa yang terjadi, ada residu masalah yang tidak tuntas. Kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran material tidak ada. Jadi mundur ke belakang, uji forensiknya berbanding jadi batal, tidak bisa lagi melihat ijazah melalui di pengadilan. Jadi status ijazahnya ini nanti seperti status quo aja, karena nggak clear. Kecuali RJ kemarin saya sepakat, sama-sama clear, para pihak saling memulihkan, para pihak secara transparansi dan terbuka, itu bisa diterima. Kalau ini ada PR lagi, ada residu masalah yang tersisa. Kita sudah tahu lah, gunung sudah meletus tetap ada lahar dingin kok. Bukan berarti setelah meletus itu selesai. Lahar dingin itu juga kadang menakutkan, mencemaskan, dan ini bisa menjadi lahan dalam tanda petik mainan bagi orang yang hidup di area itu. Dia suka sesuatu yang tidak tenang, sesuatu yang liar, jadi mainan terus. Karena ada orang yang tipenya suka hati yang sepi itu, ya sukanya ribut-ribut begitu. Nah makanya kita bilang supaya tidak ada residu masalah seharusnya tuntas. Tentu ada dua, bagi yang pro begini, bagi yang pengkritik mungkin ada cara-cara yang mereka hadapin.
Jadi SP3 ini belum menyelesaikan secara tuntas dan tidak bisa membuktikan objek ijazah itu secara clear kalau SP3-nya dipotong kompas seperti ini. Ini mungkin catatan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.